Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi di Mazmur Marbun Channel bersama saya hambanya. Topik kita kali ini, adakah jin yang baik? Sepanjang yang saya pelajari dan saya mengerti bahwa di dunia roh itu hanya ada dua pembagian. Yang satu setan, yang satu malaikat. Dan tabiat asli, karakter asli dari setan itu adalah penipu, pembohong, pemutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Itu yang dikerjakan oleh setan yang membuat Adam dan Hawa terperangkap dan jatuh dalam dosa karena dibohongi, ditipu dan diputarbalikkannya kebenaran oleh iblis. Dan sepanjang sejarah kehidupan manusia yang tertulis dalam firman, yang tertulis dalam Alkitab, bahwa memang iblis itu tugasnya mengintimidasi, menakut-nakuti, membodohi, membohongi, memutarbalikkan fakta. Itu tugas dari setan. Karena satu setan, satu malaikat. Tapi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Dia berkata dalam ceramahnya bahwa dunia roh itu terbagi tiga. Ada iblis, ada jin, ada malaikat. Dan menurut beliau, yang jahat itu setan, yang baik itu jin, satu lagi malaikat. Bahkan menurut beliau juga, ada jin yang mengikuti manusia seumur hidupnya. Ini menyenangkan atau menyeramkan? Padahal saya sudah bilang kepada saudara, yang saya mengerti itu cuma dua. Satu setan, satu malaikat. Tetapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan seperti apa pemaparannya tentang jin tersebut, kita lihat video berikut ini. Apa beda setan sama jin, Pak Ustadz? Nama komunitasnya jin. Jin yang jahat tuh namanya setan. Induk setan tuh namanya iblis. Setan itu terbagi dua. Ada namanya setan korin. Waktu saya lahir ada setan ikut. Itulah yang menyucuk pusat kita. Makanya kita nangis waktu lahir. Wih, wih. Ada bayi lahir ketawa? Ada bayi film hantu. Waktu bayi lahir menangis. Kenapa? Setan itu waktu lahir ikut. Pas kita mau makan, dia mau ikut makan. Tapi tadi tak jadi dia ikut makan, karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Pas kita mau masuk kamar mandi, dia mau ikut juga. Bahkan setan-setan itu streaming juga. Dihidupkannya kamera, streaming dia sama kawan-kawannya. Nah, ini kawan aku sedang berak, kata dia. Tapi kalau sebelum masuk kita baca doa, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maaf cakap pada tengku-tengku alim ulama, ketika mau berhubungan pun setan itu mau ikut juga. Tapi ketika orang Islam baca doa, tak jadi dia ikut. Makanya kadang ada anak-anak itu kita tengok macam setan. Nah, itu ikut setan kontribusi. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini jin yang ikut. Saya ceramah ini pun diikuti jin. Ada jin saya itu yang ikut. Kemana saya pergi ikut. Makanya nanti kalau ada di antara bapak ibu, ketika udah saya meninggal, ada nanti orang kerasukan. Assalamualaikum. Kau siapa? Aku Abdul Somad. Tapi Ustaz Abdul Somad sudah meninggal. Aku adalah rohnya. Betul nih Ustaz Somad? Sudah, iya, kau kenapa nanya juga? Itu bukan roh saya, itu adalah jin korin yang dulu selalu mengikuti saya. Ketika saya mati dia tetap hidup. Maka kalau ada istilah panggil roh, tak ada. Ini namanya jin korin. Jin korin ini ikut sama orang. Bapak ada jinnya, saya ada, ibu ada. Tapi ada pula jin yang tak jelas kerjanya. Di bawah pokok kayu, di warung-warung kopi. Itu namanya jin non-job. Tak jelas kerjanya. Sahabat dan pemirsa, setan dan jin itu masuk dalam satu golongan, satu kelompok. Karena seperti yang saya beritakan kepada saudara, di dunia roh hanya ada malaikat dan setan. Setan ini
kelompoknya ada dedemit, ada genderuwo, ada jin, ada begu, ada apa lagi itu macam-macam lah yang ada di kampung-kampung atau di desa-desa kita yang ditakuti orang. Tapi itu satu kesatuan yang dinakodai oleh Lucifer, yaitu iblis, si ular tua. Makanya tugas dan karakter asli dari iblis itu adalah pembohong dan penipu. Sehingga dalam kitab Yohanes dia disebut bapa pembohong. Dia mendapat gelar menjadi bapa pembohong karena memang dia raja bohong. Dalam Yohanes pasal 8, saya baca kepada saudara, Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau ada orang percaya siapapun yang suka bohong, suka dusta, itu bapaknya pendusta, raja dusta, namanya iblis. Itulah iblis, sang pendusta itu. Makanya dia bisa datang mengelabui umat manusia lewat orang yang kerasukan menjadi mediator, entah opung kita, tante kita, ibu kita. Dia bisa mengaku, aku opungmu, aku mbahmu, aku nenekmu, aku omamu. Dan banyak orang percaya itu. Itu adalah setan yang menyamar. Dan kalau menurut Ustadz Abdul Somad itu jin katanya. Emang setan bisa menyamar, Pak? Bisa. Dalam 2 Korintus pasal 11, 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau ada orang bilang ilmuku putih, kau ilmu hitam, aku ilmu putih, samanya itu dari iblis. Karena yang satu tukang mengobati, dukun untuk mengobati, yang satu dukun santet, dibilang dukun santet ilmu hitam, yang dukun mengobati, dukun apa ilmu putih, samanya itu. Sama ilmunya dari setan, dari iblis. Karena iblis itu dia licik, dia lihai, dia bisa menyamar menjadi seperti malaikat terang. Artinya malaikat kebaikan yang sepertinya membantu, sepertinya menolong, nggak taunya di ujungnya menjerumuskan, di ujungnya maut, di ujungnya mematikan. Makanya kita sebagai orang percaya dan saudara semua yang mendengarkan, menonton program ini, hati-hatilah. Kita perlu waspada, kita perlu mengerti bahwa iblis dan antek-anteknya adalah musuh kita. Jangan berkata begini, aku senang kok ditemani, aku senang kok dibantu sama iblis, aku senang kok ada yang mendampingi aku iblis. Itu pengkhianatan terhadap firman, terhadap kebenaran. Kita menjadi pribadi yang sinkretisme, menduakan Tuhan. Karena ada pribadi yang lain yang kita percayai yang bisa menemani kita selain Tuhan. Biar Tuhan saja yang menemani, yang mendampingi kita dimanapun kita ada. Karena itu lebih dari cukup. Sadarlah dan mengertilah para sahabat dan pemirsa semua bahwa iblis itu tidak berhenti menggoda, tidak berhenti menipu, tidak berhenti memperdayai. Karena itu belajarlah kebenaran secara baik. Belajar kebenaran secara benar supaya kita mengerti dan sadar bahwa di dunia roh hanya ada setan dan malaikat, tidak ada setan yang baik. Tidak ada setan yang baik. Dia penipu, dia pendusta, dia pemutar balik fakta, pemutar balik kebenaran yang bertujuan supaya saudara percaya kepadanya dan nanti pada hari kiamat supaya banyak orang yang terseret
bersama dengan setan masuk ke neraka kekal selama-lamanya. Biar semua kita sadar hari ini dan mengerti supaya kita semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan dan tentang dunia roh, hingga olehnya kita nggak gampang tergecok, tak gampang terhanyut oleh berbagai-bagai macam pengajaran, karena kita berdiri teguh dalam kebenaran. Tuhan memberkati.